Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 MN20G ingin mempresentasikan proposal bisnis dari kelompok kami, PT Sumber Sakti Village. Kelompok 7 MN20G beranggotakan Alia Hussein, Evan Agustiar, Nuke Betarini, dan Siwi Anjani. PT Sumber Sakti Village memiliki visi yaitu menjadi perusahaan pengembang developer properti terbaik dan terpercaya yang mampu bersaing di tingkat nasional sesuai dengan kelasnya. Misi dari PT Sumber Sakti Village yang pertama ialah menjadi pengembang terpercaya yang menghadirkan produk berkualitas tinggi namun terjangkau. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan menciptakan produk yang berkualitas serta menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan sehat. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan investor melalui kredibilitas dan keuntungan perusahaan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Maksud dan tujuan dari PT Sumber Sakti Village ini sendiri ialah untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan, perusahaan memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun struktur organisasi dari PT Sumber Sakti Village ialah Haji Salam Prasetyo sebagai Direktur Utama, Hajah Teti Purnamasari sebagai Direktur, Rangga Aditya sebagai Komisaris Utama, Rosdiana sebagai Komisaris, Nining sebagai Komisaris, Alia dan Nuke sebagai Admin dan Marketing, Siwi dan Evan sebagai Proyek. PT Sumber Sakti Village ini beralamatkan di Jalan Galuh Mas nomor 29, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat. Nomor telepon dari PT Sumber Sakti Village ialah 0267 421 459. Alamat email dari PT Sumber Sakti Village ialah sumbersaktivillage@gmail.com. PT Sumber Sakti Village, akta pendirian dari PT Sumber Sakti Village ialah nomor 11 tanggal 2 Januari 2019, pengesahan akta pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. TDP dari PT Sumber Sakti Village ialah nomor B-29940 HT.02.02.TH.2019. NPWP dari PT Sumber Sakti Village ialah 69.303.657.4/321.00. Kerjasama bisnis PT Sumber Sakti Village melakukan beberapa kerjasama bisnis dengan semua bank, di mana seorang konsumen menginginkan membeli hunian dengan cara cicilan, maka kita sebagai pemilik PT Sumber Sakti Village menyediakan KPR atau bisa dibilang kredit pemilik rumah. KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli rumah. Banyak keuntungan yang bisa didapat konsumen jika membeli rumah dengan KPR. Salah satunya ialah mendapat asuransi dari bank, pasti yang punya rumah dengan modal kecil, banyak promosi bank, legalitas rumah terjamin, dan juga sebagai sarana investasi. Produk atau deskripsi produk. PT Sumber Sakti Village merupakan salah satu perusahaan developer perumahan terkemuka di Karawang. Berdiri pada tahun 2019, PT Sumber Sakti Village mengembangkan proyek perumahan skala besar bertemakan terdepan dalam berkualitas. Dengan ini, PT Sumber Sakti Village mengkhususkan diri pada pengembangan perumahan yang berkualitas dari segi bahan material. Target PT Sumber Sakti Village yaitu semua kalangan mulai dari pasangan suami istri sampai usia 60 tahun ke atas dan kelas menengah ke atas, karena PT Sumber Sakti Village menawarkan apa yang dicari oleh masyarakat umum, yaitu kemudahan saat membeli hunian rumah dari PT Sumber Sakti Village tersebut. Pelaksanaan bisnis lokasi PT Sumber Sakti Village berdiri di lokasi yang strategis, yaitu di tengah kota Karawang, tepatnya di Jalan Galuh Mas nomor 29, depan Dinas Kesehatan Karawang, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat. Lokasi PT Sumber Sakti Village mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar, baik yang berada di kota maupun di perkampungan. Aksesnya pun dekat dengan fasilitas pendidikan, pusat kuliner, terminal, dan stasiun kereta api yang bisa ditempuh dalam waktu 5 menit saja. Dan juga dekat dengan kawasan industri, pusat pemerintahan, dan dekat dengan daerah komersil. Lalu hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk sampai ke pintu tol Karawang Timur, dan juga 5 menit menuju
ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Karawang. Akses transportasi. Lokasi perumahan ini berada di tengah kota dan di tengah permukiman warga. Akses menuju PT Sumber Sakti Village bisa dibilang sangatlah mudah karena dekat dengan pusat kota dan dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 dan juga dilintasi oleh angkutan kota yang tersedianya berbagai rute alternatif menuju lokasi PT Sumber Sakti Village. Parkir. Fasilitas tempat parkir merupakan fasilitas yang sangat penting bagi pemilik kendaraan agar kendaraan tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas. Begitu juga pada PT Sumber Sakti Village yang telah menyediakan area parkir yang cukup luas bagi pengunjung maupun juga warga perumahan PT Sumber Sakti Village. Perencanaan pembangunan usaha PT Sumber Sakti Village sudah dimulai pada tahun 2019 dan masih akan berlanjut hingga saat ini. PT Sumber Sakti Village ini launching pada tanggal 15 April tahun 2020 dan PT Sumber Sakti Village mempunyai lahan yang cukup luas yaitu seluas 40.000 meter persegi. Total rumah yang sudah dibangun adalah sekitar 200.000 dan yang sudah terjual sebesar 150.000 rumah. Bangunan rumah di PT Sumber Sakti Village juga terawat dan sangat bersih. Selanjutnya, untuk batasan pasar, batasan pada PT Sumber Sakti Village sendiri ini saat ini hanyalah wilayah Karawang dan sekitarnya. Karena masih dalam tahap pembangunan hunian, PT Sumber Sakti Village belum bisa menambah cabang di kota lainnya. Untuk target pasarnya sendiri, target pasar yang dituju oleh PT Sumber Sakti Village itu semua kalangan, mulai dari pasangan suami istri sampai ke usia 60 ke atas dan kelas menengah ke atas. Karena PT Sumber Sakti Village menawarkan apa yang dicari oleh masyarakat umum, yaitu kemudahan saat membeli hunian, sehingga semua konsumen bisa membeli hunian dari PT Sumber Sakti Village ini. Dan untuk rencana pemasarannya sendiri, dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh PT Sumber Sakti Village, PT Sumber Sakti Village mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan. PT Sumber Sakti Village juga melakukan berbagai macam promosi, berupa promosi digital dan promosi konvensional atau dengan cara lama. Salah satu contoh promosi digital yang dilakukan yaitu menawarkan dan mempromosikan usahanya melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain yang dikelola oleh admin marketing kami. Sedangkan untuk contoh promosi konvensional yaitu dengan cara membagikan selembaran brosur di masyarakat. Nah, untuk kebutuhan modalnya sendiri, ada biaya prainvestasi, yaitu biaya pembangunan rumah sebesar 120 juta rupiah per unitnya dikali 76 sama dengan 9 miliar 120 juta rupiah. Dan untuk biaya pengurusan izin-izinnya itu sebesar 15 juta rupiah per unit dikali 76 yang hasilnya adalah 1 miliar 140 juta rupiah dengan total biaya 10 miliar 260 juta rupiah. Nah, untuk biaya investasinya sendiri, ada aktiva tetap berwujud dengan nominal bangunan dan tanah sebesar 100 juta, kendaraan sebesar 850 juta, peralatan sebesar 136 juta, dan perlengkapan alat tulis kantor sebesar 2.300.000 dengan total biaya 1.880.300.000 rupiah. Lalu ada aktiva tetap tidak berwujud, yaitu dengan merek dagang sebesar 31 juta rupiah yang menjadikan total investasinya adalah 11.379.300.000 rupiah. Saya Nukubet hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara berkala. Biaya operasional di sini mencakup hal-hal seperti penggajian, komisi penjualan, transportasi dan perjalanan, dan lain-lain. Lalu untuk SDM yang perusahaan kami butuhkan ada 9 orang. Nah, yang pertama ada operational manager dengan gaji 12 juta rupiah.
Lalu ada legal officer, ada akunting, ada admin KPR dan SPR dengan gaji 5 juta rupiah. Lalu ada digital marketing dengan gaji 6 juta rupiah. Lalu ada project manager dengan gaji 12 juta rupiah. Ada staff project dengan gaji 6 juta rupiah. Nah, di sini juga kita ada marketing freelance yang mendapatkan komisi hasil dari penjualan 5% setiap per unitnya, yaitu Rp7.525.000. Lalu untuk biaya listrik dan air per bulannya sekitar Rp1.500.000. Lalu ada biaya pemasaran Rp2 juta dan biaya transportasi Rp3 juta. Nah, untuk total biaya operasional per bulannya yaitu Rp70.025. Nah, untuk total per tahunnya yaitu Rp520.300.000. Nah, selanjutnya ini ada investasi dengan total Rp11.379.300.000. Nah, 11 juta ini adalah total dari biaya prainvestasi ditambah total aktiva berwujud ditambah total aktiva tidak berwujud. Lalu ada modal awal. Nah, modal awal yang kita butuhkan yaitu 11 miliar. Nah, 11 miliar ini dari mana sih? Ini tuh berasal dari KYG dari bank dan investor. Nah, KYG itu kredit Yasa Giriya atau kredit konstruksi. Nah, itu tuh fasilitas kredit yang diberikan kepada pengembang untuk membantu modal kerja dalam pembangunan proyek properti. Lalu untuk umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Nah, yang terakhir ada penyusutan. Di sini rumus untuk mencari penyusutan yaitu investasi dikurangi modal awal dibagi umur ekonomis. Jadi 11.379.300.000 rupiah dikurangi 11 miliar dibagi 5. Nah, penyusutannya yaitu 75.860.000 rupiah. Selanjutnya ada BEP. Nah, di sini ada BEP unit dan BEP rupiah. Yang pertama, untuk menghitung BEP unit, rumusnya yaitu total biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, biaya tetap ini biaya yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan seperti gaji, lembur, dan lain-lain. Terus harga per unit tuh harga jual perumahan kami kan Rp150.500.000 ya. Terus untuk biaya variabel per unit itu tuh biaya kayak transportasi gitu. Jadi perhitungannya yaitu 205.025.000 dibagi 150.500.000 dikurangi 3 juta, yaitu hasilnya 1,39%. Selanjutnya ada BEP rupiah. Rumusnya sama kayak yang BEP unit, cuma bedanya ini dikali harga per unit. Jadi 205.025.000 dibagi 150.500 dikurangi 3 juta dikali 150.500.000. Nah, hasilnya 209.195.000 rupiah. Yang terakhir ada strategi panen. Nah, yang pertama ada transfer aset. Perusahaan kami belum menetapkan akan melakukan transfer aset kemana, baik kepada masyarakat atau menjual sahamnya kepada masyarakat, dikarenakan perusahaan kami masih tergolong muda, jadi kami masih berhati-hati dalam melakukan strategi. Nah, untuk keberlanjutan bisnisnya, perusahaan kami masih berjalan sampai saat ini, dan untuk tingkat penjualannya pun dapat dikatakan cukup stabil karena penjualannya yang lancar dan para pembeli juga calon pembeli selalu merasa puas akan produk yang kami tawarkan. Sekian dari saya, terima kasih.